Ya kalau kamu malu, makanya biar nggak malu tuh masuk pramuka. Jadi Malah maluin. salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari tim Baskraja. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan podcast yang bernamakan Bravos, yaitu Baskraja Podcast. Nah, kita ini kedatangan tamu nih yang spesial. Nah, tamu kita ini dia memiliki pengalaman yang luas dalam dunia kepramukaan dan memiliki wawasan juga yang luas. Nah, marilah kita datangkan Kak Joshua. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Lalu bagaimana Kak perjalanannya ke sini? Apakah dengan hati yang senang? Apakah tertekan? Apakah gimana? Ya senang dong pastinya kalau mau kita belajar di sini, kita senang sih. Apalagi bisa sharing-sharing sama teman-teman semua. Ya. Ya pastinya senang lah. Ya. Di sini kami akan menanyakan seputar pengalaman kakak nih tentang dalam dunia kepramukaan apa aja. Mungkin bisa kakak ceritakan secara singkat dari awal kakak masuk dunia pramuka nih sampai saat ini tuh bagaimana gitu Kak. Oke. Kalau ditanya soal pengalaman di pramuka, awal saya masuk di pramuka itu di tahun 2013. Itu awal saya masuk SMP ya. Oh, iya, SMP. Jadi SMP saya itu di 126. Ya. 2013, 2014, 15 sampai sekarang 2023. Jadi awalnya itu dari SMP yang awalnya tertarik banget sama, kalau kita dulu ada demo ekskul ya, Iya, namanya demo demo ekskul. Saya tertarik ngeliat di pramuka karena pertama yelling ya. Ya, kok bisa sih orang bikin yelling segokil itu, seugal-ugalan itu, terus semenarik itu buat ditonton sama orang. Iya. Ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang mereka pikirkan dalam membuat yelling-yelling itu, ya kan? Akhirnya ya udah masuk deh di pramuka. Awalnya saya coba-coba. Iya, coba. Iya, awalnya saya coba-coba nih. Coba-coba deh pramuka deh. Karena yellingnya. Iya. Karena mikirnya di pramuka itu cuma yelling doang. Ya udah. Ternyata nggak sampai di situ aja perjalanan saya. 3 tahun di SMP itu pramuka saya tanpa pelatih. Ya. Tanpa pelatih, belajar sendiri, diajarin kakak kelas, ikut lomba-lomba sendiri. Iya. Tapi bertahan dari 100 orang kita di kelas 7 sampai jadi 5 orang terakhir. Serigala terakhir di pramuka. Di Sadam itu ada 5 orang angkatan saya. Yang sampai sekarang juga masih bersilaturahmi sama-sama. Terus masuk di SMA. Saya SMA di 93. Iya. Dan ya gitu. Masuk di 93 juga karena pramukanya. Karena mau nerusin pramukanya nanggung kayak kan. Iya. Gue mau dapat pramuka yang gue dapat pelatih, gue bisa berkegiatan dengan enak. Gue pengen ngerasain enaknya di pramuka. Karena kalau misalkan kita datang di pramuka nggak dapat enak ya, nanggung gak sih? Iya, nanggung. Kalau kita bilang tuh kentang. Iya. Gitu. Lu udah nyembur di, kalian udah nyembur di apa? Kayak misalnya nyembur di air gitu ya, main berenang gitu kan. Cuma nyelup kaki enak gak sih? Nanggung ya? Iya. Udah pakai baju renang nih, kita udah pakai baju renang, mau berenang nih. Tapi kok cuma nyelup kaki gitu di pinggir kolam, enak gak sih? Rasanya kurang ya. Kalau cuma buat main-main doang, mungkin ya ke waterboom oke lah. Iya. Iya kan? Atau snow bay gitu, taman mini. Ini enggak, kita mau berenang gitu. Mau belajar renang tapi cuma di pinggiran, nggak ada yang ngajarin. Gak enak kan? Iya, nah itu tujuan saya mau di 93 dulu ya. Mau dapet yang, wah saya maunya harus ada yang ngelatih nih. Mau ngerasain dong dilatih sama orang, atau mau ngerasain dong full gitu ya. Kegiatan didukung dong kayak gitu. Makanya saya ikut pramuka. Kenapa sampai secinta itu sama pramuka? 10 tahun kok gak mau lepas ya? Iya. Karena saya udah ngerasain pahitnya, udah ngerasain enaknya, dan enak banget. Udah ngerasain semuanya. Jadi mau juga ngebagiin ke teman-teman, ke adik-adik kelas, kalau misalnya, ayo dong di pramuka enak loh. Iya.
di pramuka yang kalian rasain gak enak itu ternyata bisa enak loh kalau diajarin dengan metode yang pas, diajarin dengan pelatih yang pas juga, gitu, dengan kegiatan yang pas juga tentunya kan. Nggak mungkin dong kita nyaman di pramuka yang kegiatannya gitu-gitu doang, ya kan? Pasti ada inovasi baru dong. Iya. Ya, itu yang ngebuat saya nyaman. Ternyata saya bisa loh dari yang dulunya ikut lomba, sekarang jadi panitia lomba, yang ngebuat lomba, jadi ketua pelaksana lomba. Banyak Yang juga. iya, membuat inovasi-inovasi baru untuk adik-adik kelas biar tertarik, biar makin tertarik sama pramuka. Ayo dong pramuka dong, gitu. Karena pramuka juga salah satu tempat saya bertumbuh, belajar, berkembang. Kenapa saya bilang itu? Dulunya saya orang yang pemalu banget. Ikut pramuka jadi bisa ngomong sama orang, bisa public speaking sama orang, bisa tahu tata cara yang benar kalau ketemu sama orang yang lebih dewasa, ketemu sama adik-adik kelas yang setingkat. Kenapa saya bilang setingkat? Karena semuanya dipanggil kakak. Iya kakak. Di pramuka nggak ada yang dipanggil ibu, bapak, nggak ada. Semuanya dipanggil kakak, mau muda, mau tua, semuanya kakak. Itu saya pernah bilang setara. Saya belajar menghargai mereka. Gimana caranya kita yang muda-muda itu lebih menghargai yang lebih tua, tapi dengan cara yang sama. Itu kenapa saya cinta itu, karena punya pengalaman-pengalaman yang unik menurut saya. Saya sakit di rumah ikut pramuka jadi sembuh. Wah keren juga dong. Bukan ada jamnya enggak. Saya pernah demam tinggi, ini serius. Ini kejadian real life. Saya sakit demam tinggi. Demam tinggi di rumah. Hari itu ada kegiatan pramuka, latihan. Jo ikut nggak? Kemana? Pramuka lah, gue sakit. Ini bahas sama teman ya. Gue sakit nih. Ya udah nggak apa-apa, ikut aja. Ini seru loh gitu. Oh yaudah deh. Akhirnya izin ke orang tua, nggak dibolehin. Ya dulu bandel juga sih, memaksa untuk ikut. Jadi waktu itu dengan kondisi panas tinggi, ikut pramuka, ketemu teman-teman, ketemu happy-nya pramuka, latihan PBB loh. PBB. Iya paling tinggi PBB, baris, pulangnya sembuh. Unik sih. Nah itu guys, jadi Kak Jo ini dia tuh setianya sama pramuka tuh sampai sakit aja dia masih pramuka. Nah kalian nyadar gak sih kalau ini pangkat kita tuh beda sama Kak Jo? Nah itu kenapa? Mari kita tanya ke Kak Jo aja. Bro, itu kenapa Kak? Ini kita beda, kakak warna abu-abu, saya warna hijau. Ini warna abu-abu, ini coklat tua. Ya, maaf. Ini coklat tua, ini bukan abu-abu. Coklat tua. Iya. Itu bedanya apa Kak? Ini adalah perbedaan tingkatan dalam pramuka, teman-teman ya. Ini perbedaan tingkatan di mana ada pramuka penegak. Jadi pramuka tuh dibagi 3 golongan. Ada 1, 4, tambah 1, 4 lagi. Yang pertama ada golongan siaga. Ya. Penggalang, penegak, panega. Nah, tingkatan ini atau golongan ini mewakili masing-masing tingkatan sekolah kita. Contoh, SD dimulai dari siaga. Ya, siaga. Iya. Itu ada punya filosofi masing-masing teman-teman ya. Jangan diungkapin di sini, kelamaan. Ada siaga, itu SD. Ada juga penggalang SD. SMP penggalang. Ada namanya cagak kalau dia masuk ke calon penegak. Nah, calon penegak ini ada di SMA, teman-teman. Ya kalau misalkan dari SMP kalian beralih ke SMA, itu ada namanya calon penegak atau cagak. Biasa kita ngomong cagak. Dari cagak baru masuk penegak. Nah, penegak ada lagi tingkatannya. Bantara. Laksana. Cuma 2 aja. Nah, itu. Terakhir itu ada pandega. Ya. Nah, pandega ini tingkatan sebelum bukan. Pandega ini tingkatan terakhir dalam pramuka. Iya, tingkatan terakhir dalam pramuka yang masih pakai TKU. Oh. Ini namanya TKU teman-teman ya. TKU guys namanya. Tanda kecakapan umum. Apa fungsinya? Biar kita sama-sama tahu tingkatan kita sampai mana. Kalau yang SMP yang masih penggalang, Rambo Rakit Rap, V1, V2, V3.
Yang siaga apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ada yang tahu nggak apaan? Yang siaga tata segala macam. Oh, lupa. Yang siaga itu apa? Bukan tinggi juga. Ya. Siaga tinggi juga. Nah, itu TKU tanda kecakapan umum biar kita sama-sama tahu nih tingkatan kita sampai mana. Kamu Bantara itu masih di tingkatan penegak awal. Tingkatan penegak awal. Bedanya juga sama Panega. Bantara, Laksana, Panega itu dibagi dua. TD namanya. TD. Ya, penegak TD. TD itu apa TD itu? TD itu apa? Saya tidak tahu, Kak. Penegak dan Panega. Oh. Ya. Itu dibagi. Jadi kita sama-sama punya tingkatan yang berbeda. Di satu level yang sama di pramuka. Kayak gitu. Oh, jadi ini tuh bisa menjadi tolak ukur kemampuan kita juga nggak, Kak? Betul. Oh, bisa mengetahui tolak ukur kita Betul. sampai mana. Betul. Oh, oke. Jadi itu guys, perbedaan antara punya saya ini Bantara dengan Pandega. Apaan perbedaannya itu? Nah, lalu kita akan bertanya nih selanjutnya. Saya pernah dengar-dengar nih kakak pernah ikut jadi anggota Saka nih. Nah, itu kakak ikut anggota Saka Bayangkara kan? Betul. Nah, kakak itu kegiatannya apa aja sih dalam Saka itu? Oke. Kegiatan saya dalam Saka di Bayangkara ya. Itu saya masuk di 2000. Kalau nggak salah 2015. Lumayan lama ya. Ya 2015 itu saya masuk ikut LDSB. LDSB apa itu, Kak? Latihan dasar Saka Bayangkara. LDSB itu latihan dasar Saka Bayangkara. Di mana kenapa saya mau di Saka Bayangkara? Karena awalnya saya dulu pengen masuk polisi, teman-teman. Nah, iya benar. Saya mau masuk polisi. Jadi kalau di pramuka kalian mau nyalurin minat, mau nyalurin bakat, itu ada di Saka atau satuan karya di masing-masing tempat teman-teman berada gitu ya. Contoh gini, kalian mau masuk polisi, mau belajar tentang kepolisian, masuk Saka Bayangkara. Mau masuk TNI, TNI apa aja ada. Di Bayangkara ada? Enggak dong, TNI beda lagi. Oh, di Dirgantara. Dirgantara itu di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Saka Bahari itu di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Wirakartika itu dibawahi oleh TNI Angkatan Darat. Mau masuk apa lagi teman-teman coba? Mau masuk kesehatan, ada namanya Bakti Husada. Teman-teman mau masuk ke kehutanan, ada namanya Warna Bakti. Ya. Dan semacamnya. Oke. Itu banyak. Nah, awal saya masuk di Saka itu karena pengen masuk jadi polisi, pengen belajar jadi polisi itu seperti apa sih? Kayak gitu. Akhirnya masuk di Saka. Kegiatan apa aja banyak. Ya, di Saka itu ada namanya Krida. Ya, Krida. Krida itu sama kayak ekskul atau penjurusan, teman-teman. Kalau kamu masuk SMK itu ada penjurusannya. Nah, itu kalau kamu masuk Bayangkara atau masuk Saka itu ada Kridanya. Ya. Penjurusannya kemana? Dulu saya ngambil Kridanya K9, membawa hewan. Ya. Anjing pelacak. Anjing pelacak. Ada yang namanya itu polisi satwa, yang biasa bawa kuda. Oh. Gimana caranya kita belajar ngetahuin banyak hal di dalam Saka? Oh. Gitu. Gimana cara polisi bekerja dalam TKP? Oh, jadi dasarnya itu ada di Saka Bayangkara itu ya? Kalau kamu masuk polisian seperti itu. Oh. Gitu sih. Jadi kegiatan banyak. Yang pastinya menarik sih kalau di Saka. Tapi kakak kan ikut Saka Bayangkara tuh. Ya. Kakak katanya mau jadi polisi kan. Tapi kakak pernah mencoba nggak mau daftar polisi? Apa udah pernah gitu mau daftar polisi? Kalau saya daftar polisi awalnya ya ini kesalahan saya juga karena pesimis. Ya. Saya tahu kelemahan saya di mana, yang pasti nggak lolos gitu. Jadi saya mencoba untuk tidak mendaftarkan. Jadi pesimis di akhir. Berjuang 3 tahun, di akhir pas persyaratan oh ya udah makasih. Oke. Gitu sih. Oke. Selanjutnya kita akan tanya. Saya pernah tahu juga nih, kakak tuh pernah menjabat di organisasi kepengurusan DKR dan DKC. Nah itu tahun berapa kak? Oke, saya masuk di DKR atau Dewan Kerja Ranting itu nggak bersama sih. Awal duluannya DKR itu 2014 sampai 2015
Itu saya masih jadi di anggota DKR, belum tahu jabatannya apa, SK belum jelas. Akhirnya 2016 ada pemilihan ketua DKR, saya dipilih menjadi ketua DKR 2016. Ketua DKR. Ya. Akhirnya 2017 saya mencalonkan diri menjadi ketua DKC, Dewan Kerja Cabang. Berarti 3 tahun di DKR ya Kak? Iya. 2017 saya mencalonkan diri jadi ketua Dewan Kerja Cabang melawan 4 ranting lain, Cakung, Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati. Dan saya mulai aktif di Dewan Kerja Cabang 2019, 2020, 2021, dan 2022. Oke. Nah, lanjutnya itu kan kakak ikut banyak kegiatan tuh di Pramuka. Betul. Nah, kakak juga otomatis kuliah juga kan? Ya. Atau kerja. Nah, itu gimana sih kakak cara ngebagi waktunya itu? Apa nggak bentrok? Gimana gitu? Kalau dibilang bentrok, pasti bentrok. Kalau dibilang bentrok, pasti bentrok. Tapi kita punya namanya manajemen waktu. Di Pramuka diajarin juga manajemen waktu. Ya. Kalau di penegak itu ada namanya kita pembelajaran organisasi. Di organisasi itu ada namanya manajemen. Manajemen itu dibagi lagi. Manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen sendiri, ya untuk diri sendiri yang self management, itu ada manajemen waktu. Salah satunya, yang dimana kita belajar harus bagi waktu nih. Ya. Dalam sehari ini kita mau ngapain aja. Nah, dulu saya buat namanya plan life. Plan life itu dimana saya baru bangun harus bangun jam berapa, sampai tidur harus jam berapa. Tidak ditentuin berarti ya? Itu bukan ditentuin, tapi diwaktuin, ditargetin, kita plan. Namanya plan bisa lewat. Iya. Gitu ya. Kita plan, yang penting kita tahu kita ngapain aja hari ini. Itu masih plan. Ada lagi namanya saya kegiatan, itu per hari apa aja, atau per minggu apa aja. Jadi saya tahu nih minggu ini saya ngapain, minggu depan ngapain, besok ngapain. Terutama di Pramuka. Rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itu. Gitu. Yang harus kita bagi apa? Waktu kita. Iya. Saya kuliah juga, saya ngajar juga, saya berorganisasi juga. Bentrok. Dimana saya bisa yang rapat cuma 5 menit, 10 menit langsung pulang. Gitu. Yang penting intinya udah dapat, kita pulang. Iya. Nah, ada namanya prioritas, teman-teman ya. Namanya prioritas. Prioritas apa? Apa yang kalian prioritasin saat ini? Contoh, sekolah. Kalian punya 2 kegiatan, sekolah dan organisasi sama Pramuka. Apa yang diprioritasin? Sekolahnya dong, studinya dong. Iya, benar. Ya, itu yang harus kalian prioritasin sebelum kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu manajemen waktunya. Dibilang bentrok, semuanya bentrok. Satu hari saya bisa kebentrok 5 rapat, 5 kegiatan, 5 kali ngajar. Banyak juga ya? Banyak. Ditambah jam kuliah juga. Gitu sih. Jadi kita sebagai Pramuka harus kreatif. Ya. Gimana caranya kita memanajemen waktu? Ya intinya otaknya harus krisis. Iya benar. Bukan kritis salah tuh kan. Jadi harus kritis gitu. Oke. Lanjutnya apa sih moto Kajo untuk pesan ke kita ini? Motonya apa aja? Moto dalam Pramuka untuk teman-teman lewatin Pramuka, ikutin kegiatan Pramuka sebaik mungkin, seenak mungkin, senyaman mungkin. Karena kalau kalian nggak dapetin itu, kalian akan malah jadi jelek-jelekin Pramuka. Jadi kita Pramuka tuh anggap aja kita have fun ya di Pramuka. Iya. Nah, kenapa saya harus bilang gitu? Biar apa? Biar kalian juga sama-sama memotivasi diri kalian sendiri dan teman-teman yang lain. Iya. Kalau udah di Pramuka, harusnya tahu dong cara enaknya di Pramuka gimana. Iya. Iya kan? Iya benar. Kalau kalian mau makan nasi, kalian tahu dong nasi itu enaknya diapain? Ya dong, mau digoreng jadi nasi goreng. Iya. Ya kan? Mau dikuahin jadi nasi sama kuah sop. Atau pilihan kalian juga nasi itu mau dicampur sama mie apa enggak? Ya kan? Sesimpel itu sebenarnya. Ibaratnya sesimpel itu. Di Pramuka mau diapain? Kalian udah pakai baju Pramuka lengkap, ya kan? Mau diapain Pramukanya? Udah masuk dalam organisasi, mau diapain Pramukanya? Mau diapain organisasinya? Itu tujuannya. Jadi selesain apa yang kalian kerjakan, pahami,
bagikan. Ya, itu aja. Nah, jadi begitu guys, pengalaman dari Kajo sangat panjang kan, sangat berkesan tentunya. Juga ada moto-moto yang disampaikan oleh Kajo untuk kita semua. Jadi sampai sini terima kasih Kak atas pengalamannya yang telah sharing-sharing ke kita semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga, dapat dikembangkan dan dipelajari juga. Oke, sekian acara pada hari ini. Salam Pramuka. Salam.